Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Wahyu Nugroho. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, jurusan Agribisnis Pertanian. Kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang peran kelembagaan pertanian dalam penyebaran serta inovasi teknologi produksi benih kedelai di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yaitu inovasi teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian baru, sebagian yang diadopsi oleh petani. Inovasi teknologi dihasilkan hingga sampai pada ke petani memerlukan waktu yang relatif lama, sekitar 4-5 tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh yang pertama, arus penyampaian teknologi dari Balai Penelitian ke Balai Pengkajian hingga penyuluh di BIPP dan BPP belum lancar. Yang kedua, rakitan teknologi belum sepenuhnya teruji pada agrogeologi spesifik. Yang ketiga, belum terbangunnya sistem komunikasi yang efisien serta antara peneliti dan penyuluh. Dan yang keempat, jarak psikologis antara peneliti, penyuluh dan petani masih cukup besar. Diseminasi informasi dalam suatu sistem menggunakan saluran atau media untuk sejumlah tujuan yang berbeda, menjual produk inovasi dan propaganda politik adalah cara mempengaruhi pengguna untuk mengubah pengetahuan. Ini berarti diseminasi memerlukan pengembangan sistem informasi, namun perlu diintegrasikan dengan usaha agribisnis. Pengembangan sistem diseminasi informasi berbasis ilmiah dan agribisnis merupakan penemuan baru di bidang sosial, di mana sistem ini dapat mendiseminasikan kondisi sosial. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Permasalahan utama dalam pengelolaan usaha tani kedelai adalah tingkat penerapan teknologi yang masih rendah, sehingga produktivitas juga rendah. Selain produktivitas, mutu kedelai yang dihasilkan juga sangat rendah karena benih yang digunakan kurang memiliki kualitas yang bagus. Rendahnya kualitas benih disebabkan pemurnian benih kedelai yang relatif jarang dilakukan petani. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan teknologi benih melalui pemberdayaan kelembagaan petani, perluasan jaringan kerjasama dalam agribisnis. Pembenihan kedelai dapat mempercepat difusi dan adopsi inovasi kedelai. Namun masih diperlukan diseminasi inovasi pada kelompok tani yang menjadi mitra melalui pengawalan dan pendampingan dalam penerapan model. Yang selanjutnya yaitu kelembagaan pertanian. Di sini kelembagaan pertanian di Desa Setangor terdiri atas 1 kelompok P3A, 2 kelompok Gapoktan, dan 17 kelompok tani. Kelompok tani yang tergabung dalam P3A berjalan dengan baik dalam mengatasi kerusakan saluran air dan mengatur jadwal kegiatan tanam yang didasarkan pada jadwal pembagian air oleh Pekasi. Kerjasama lain yang dilakukan adalah aktif dalam membayar iuran air, irigasi sebesar 5%, dan hasil gabah kering panen. Potensi kelembagaan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya kelembagaan sosial, dicirikan oleh sikap kepemimpinan atau leadership, peraturan, norma sosial, struktur, dan peran kelembagaan dalam tatanan sosial setempat. Kelembagaan tersebut dibentuk untuk mendukung potensi dalam pengelolaan usaha tani. Bila suatu kelembagaan, baik organisasi maupun norma dan peranata sosial lainnya. Yang selanjutnya, peran kelembagaan kelompok tani. Tingkat partisipasi anggota dalam menggunakan kelompok tani untuk kegiatan usahanya relatif masih rendah. Kelompok dianggap tidak cukup bermanfaat untuk mengkoordinasi kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota secara bersama adalah pertemuan berkala untuk membahas berbagai masalah dan kerjasama dalam penerapan teknologi, pendampingan kelembagaan tani oleh pihak lain
disebabkan oleh fasilitator tanpa mengubah aturan-aturan kerjasama yang telah ada dan masih diperlukan. Pendampingan oleh pihak luar akan memperkuat motivasi kelembagaan tani dalam pengembangan usaha agribisnis. Pendampingan atau pemberdayaan kelembagaan tani yang masih lemah menyebabkan kelompok tani belum mandiri dalam pengembangan usaha agribisnis. Sejalan dengan hasil penelitian Bank Dunia bahwa banyak kelompok tani yang tidak berfungsi, tidak efektif dalam berorganisasi, dan tidak mandiri. Yang selanjutnya adalah peran lembaga penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian merupakan komponen esensial dalam pemberdayaan petani. Kegiatan penyuluhan sejauh ini belum dapat menjamin kemandirian kelompok atau kelembagaan tani. Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru dalam pemberdayaan kelembagaan tani melalui kegiatan penyuluhan, salah satunya yaitu mengantarkan kelompok tani sebagai kelompok atau petani mandiri adalah melalui pendekatan biologis dalam usaha agribisnis pembenihan kedelai. Penyuluhan dengan pendekatan dialogis akan menumbuhkan rasa komunikasi dan kerjasama antara anggota dalam kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok yang lain dalam kegiatan agribisnis. Berikut adalah sedikit data peran kelembagaan kelompok tani di Desa Setangor. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya Johan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.